Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Al-Iman TV dan juga para pendengar Radio Suara Al-Iman dan teman-teman Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kitab Syama'ilun Nabi ini membahas tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu mencakup ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, adab beliau, bagaimana semua karakter beliau akan disampaikan dalam kitab ini. Pada pertemuan pertama hingga pertemuan keempat, kita membahas bab yang pertama, yaitu bab tentang ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ciri jasadia, jasmania Rasulullah SAW. Maka sekarang kita akan mempelajari bab yang kedua, yang akan kita mulai hadis yang ke-16. Bab yang kedua adalah bab maja'a fi khatamin nubuwah. Bab tentang tanda atau stempel kenabian. Ya, jadi kalau pertemuan yang lalu, pertemuan pertama muqaddimah sampai pertemuan keempat, kita membahas ciri fisik, badan, jasad, jasmani Rasulullah secara umum. Maka pada bab yang kedua ini sebenarnya bagian masihan, yaitu khusus tentang khatamin nubuwah, tentang stempel kenabian, tanda kenabian. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita masuk hadis yang ke-16, penjelasan Syekh Abdul Razak selaku pensyarah kita. Beliau mengatakan, hadzal bab lahu ta'alluqun bi sifatin nabi al-khalqiyah. Sebenarnya pembahasan stempel nabi atau stempel kenabian ini masih ada sangkut pautnya dengan bab yang pertama tentang ciri fisik nabi. Jadi ini masih bagian dari bab yang pertama sebenarnya, ya. Kemudian di sini ada pembahasan waqad ittafaqa ahlul ilmi ala annahu kana alaman wa ayatan ala nubuwatihi. Para ahli ilmu sepakat bahwa stempel kenabian itu adalah tanda dan alamat bahwa Rasul itu benar-benar nabi. Allah kasih tanda, yaitu berupa stempel. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya baina katifaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kedua bahu, katifaihi, di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada perselisihan para ulama. Hal wulida bihi sallallahu alaihi wasallam am annahu wujida ba'da dzalik. Apakah stempel tanda kenabian yang ada di belakang atau di punggungnya Nabi, tepatnya di antara dua bahu, apakah itu sejak lahir sudah ada, ataukah itu ada setelah lahir? Ini terjadi perselisihan para ulama. Keberadaan stempel nubuwah atau stempel kenabian, apakah itu sejak bayi lahir Nabi sudah memilikinya, ataukah itu sesuatu yang datang nanti ketika Rasul sudah besar atau setelah kelahiran? Ini para ulama berselisih pendapat. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan, wal adhar alladhi tusniduhul riwayat wal adilla anna hadzal khatam kana
ma'a hadisati syakki allati khasalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam indama atahu Jibril wa syaqqa sadrahu ya wa wasala qalbahu. Jadi pendapat yang lebih rojih, pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa stempel kenabian itu tidak ada sejak lahir. Nabi lahir bayi tidak langsung ada tanda kenabian itu. Akan tetapi munculnya tanda kenabian, stempel kenabian itu munculnya bersamaan ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril dan dibedah dada beliau. Rasulullah pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam, dibedah dada beliau, dikeluarkan hatinya dan dibersihkan atau dicuci oleh malaikat Jibril. Wa fitil kal hadisa kana tubi'a khatamun nubuwah baina katifain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kejadian pembedahan dada Rasulullah itulah ada stempel yang ada di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu adanya, ya. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana sih stempel kenabian itu. Wa hadzal khatam huwa juz'un nati'un wa barizun minal badani bainal katifain. Dan tanda stempel kenabian ini adalah bagian daging yang menonjol, yang tumbuh dari badan ada di antara kedua bahu atau pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wa huwa ilal katifil aisar aqrab. Tetapi yang lebih tepat itu ke bahu sebelah kiri atau ke pundak sebelah kiri. Tidak pas tengah, tidak, lebih ke arah kiri. Ya. Adapun bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana cirinya, bagaimana bentuknya, besarnya kayak gimana, warnanya apa, nanti kita jelaskan, oke? Sekarang itu mukadimahnya ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk hadis yang ke-16 tentang stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'ad ibn Abdurrahman qala. Ya, Ja'ad bin Abdurrahman berkata, qala sami'tu Sa'iba ibn Yazid yaqul. Aku mendengar seorang sahabat Nabi yang bernama As-Sa'ib bin Yazid berkata, Zahabat bi khalati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menceritakan ini sahabat Nabi, namanya Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Sa'ib bin Yazid ini ya berkata, zahabat bi khalati ilan Nabi. Aku pernah diajak bibiku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Sa'ib ini masih kecil mungkin pada waktu itu, diajak bibinya. Diajak kepada siapa? Diajak kepada Rasulullah. Faqalat, ketika ada di hadapan Rasulullah, bibiku berkata, Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Ya Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Waji'un di sini maksudnya maridun, ditimpa penyakit. Sakit apa di sini? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sakit yang diderita sahabat Nabi Sa'ib bin Yazid tadi, kata beliau adalah yastaki fi rijlihi atau yastaki rijlahu. Jadi beliau punya sakit atau nyeri di bagian kakinya. Diajak sama bibinya, diajak ke Rasulullah, sampai di depan Rasulullah, bibinya ngomong, wahai Rasulullah, ini keponakanku sakit di kakinya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Famasaha ro'si. Rasulullah mengusap kepalaku. Dan Rasulullah sering gitu, kalau ketemu anak kecil diusap kepalanya. Ini bagaimana talatufnya Nabi, bagaimana kasih sayangnya Nabi, bagaimana kehangatan Nabi dalam menyambut bocah kecil. Maka kata Sa'ib bin Yazid, maka Rasulullah mengusap kepalaku, wada'ali bil barokah. Kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan kepadaku. Apa makna mendoakan keberkahan? Maksudnya keberkahan adalah husulul khair wa namaihi au nama'uhu wa ziyadatu. Memperoleh kebaikan yang banyak, bertambah, subur, barokah. Jadi diusap kepalanya, didoakan Nabi keberkahan. Setelah itu watawaddo'a, Rasulullah berwudu.
Wa syaribtu min wudhu'ihi. Setelah Rasulullah habis berwudu, maka aku minum bekas wudunya Rasulullah. Atau saya minum air sisa atau air bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Setelah itu aku berdiri di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ilal khatam baina katifaihi. Maka saya melihat ke arah khatam. Khatam itu artinya stempel tadi, tanda tadi itu. Saya melihat di punggungnya Nabi itu ada al-khatam, yaitu ada stempel, tanda baina katifai, di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Setelah diperhatikan oleh Sa'ib, ternyata bentuk stempel kenabian itu seperti mithlu zirril hajalah, seperti telur burung darah. Seperti apa? Telur burung darah, burung merpati ya. Nah ini ya, ini hadis yang mulia. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain yang menunjukkan hal ini. Ya, jadi Sa'ib bin Yazid ini karena tadi didoakan Rasulullah, maka orang ini atau beliau ini radhiyallahu anhu mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah. Ya, bahkan ada seorang tabi'in berkata, Ra'aitu Sa'ib bin Yazid ibna arba wa tis'in. Saya pernah melihat Sa'ib bin Yazid itu umurnya 94 tahun. Jaldan mu'tadilan, orangnya masih kuat, masih tegak, tidak bungkuk. Faqala qad alimtu ma muti'tu bi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah. Aku tahu tidaklah aku diberi oleh Allah ya pendengaran yang bagus, penglihatan yang bagus, itu semuanya karena doanya Rasulullah. Karena dulu aku pernah diajak bibiku datang ke Rasulullah waktu aku masih kecil, aku sakit, terus aku didoakan Rasulullah keberkahan. Maka pada waktu itu umurnya beliau 90 tahun lebih, la yazalu jismuhu mutamasikan qawiyan mu'tadilan, tapi masih gede badannya, masih kokoh, ya, falisa fihi inkhina, tidak ada bungkuk sama sekali. Ya. Ini padahal umurnya sudah segitunya, masih bagus, masih kenceng, bahkan dalam riwayat dikatakan ya bahwa beliau ini tidak mengalami kekeriputan. Karena didoakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keberkahan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa ibnu sittin wa tis'ina sana. Pada waktu itu umurnya Sa'ib bin Yazid adalah 96 tahun ya. 96 tahun. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang nomor 19, yang nomor 16 tentang stempel kenabian. Apa saja pelajarannya? Pelajaran yang pertama, jawazu at-tawassul bi du'a'is sholihin al-ahya. Bolehnya bertawasul dengan doanya orang soleh. Itu bukan syirik. Tidak mengapa. Dengan dalil bibinya Sa'ib bin Yazid mengajaknya pergi ke Nabi dan minta tolong ke Nabi untuk didoakan agar sembuh dari penyakit. Maka didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diusap kepalanya, terus didoakan oleh Rasulullah. Jadi ini dalil bahwa at-tawassul bi du'a'is sholihin al-ahya hadza la ba'sa bih. Ini dalil bahwa boleh bertawasul dengan doanya orang soleh. Ada seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan aku seperti ini. Boleh. Kalau sekedar itu boleh. Inilah tawasul yang syar'i. Tawasul yang dibolehkan. Ya, adapun tawasul dengan orang yang sudah wafat, maka ini tidak diperkenankan dalam agama. Itu pelajaran pertama ya, bolehnya bertawasul dengan doanya orang soleh. Dan itu dilakukan para sahabat, mereka datang ke Rasulullah. Umar bin Khattab pernah mendatangi Al-Abbas, pamannya Nabi, minta agar beliau mendoakan sholat istisqa, akhirnya turun hujan.
Kemudian Umar bin Khattab juga pernah mendatangi Uwais Al-Qarni. Itu semua dalil bahwa bolehnya bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kemudian pelajaran yang nomor 2, Fadlus Sa'ib bin Yazid. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi yang bernama Sa'ib bin Yazid. Mana yang menunjukkan keutamaan beliau? Keutamaan beliau adalah beliau didoakan Nabi keberkahan. Ya, dan itu terbukti. Ya, keberkahan itu terbukti sehingga beliau ini orangnya itu kokoh, kuat, nggak sakit. Bahkan sampai tadi dikatakan umurnya berapa tadi? 96 tahun beliau masih kokoh, masih kuat, nggak bungkuk. Karena waktu kecil didoakan Nabi. Waktu kecil pernah didoakan Nabi dengan barokah. Mendapat kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi As-Sa'ib bin Yazid. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan As-Sa'ib akhir man mata minas sahaba fil Madinah. Sa'ib ini sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya di kota Madinah. Ya. Beliau yang paling akhir wafatnya di kota Madinah sahabat Nabi yaitu pada tahun 91 Hijriah. Sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya di kota Madinah. Dan terbukti doanya Nabi itu. Dia dapat barokah, umurnya panjang, kemudian sehat badannya, sehat jasmaninya. Ini pelajaran yang nomor 2, keutamaan Sa'ib bin Yazid. Pelajaran yang nomor 3, jawazu bolehnya membawa bocah kecil di majelisnya orang dewasa. Boleh. Anak kecil dibawa ke majelisnya orang dewasa itu tidak apa-apa. Selama dengan adab-adabnya, dengan sopan santunnya tidak mengapa. Ini pelajaran yang nomor 3. Pelajaran yang nomor 4, jawazu at-tabarruk bifadli ma'i an-nabi SAW. Bolehnya bertabaruk, bolehnya ngalap berkah dengan air sisa wudunya Rasulullah SAW. Boleh. Nah, ini pelajaran nomor 4. Bolehnya bertabaruk, ngalap berkah, mencari berkah dari air sisa wudunya Nabi. Bahkan dalam riwayat Bukhari lebih dari itu. Rasulullah SAW tidaklah meludah atau mengeluarkan dahak kecuali para sahabat menadahi atau meletakkan itu semuanya di tangannya dan diusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Ada hadis seperti itu. Itu dalil bahwa bolehnya bertabarruk dengan apa yang yang dari Rasulullah atau yang sisa-sisa dari Rasulullah. Keringatnya Nabi, boleh keringatnya Nabi, dahaknya Nabi, air ludahnya Nabi atau air bekas wudunya Nabi boleh. Dan ini kekhususan Rasulullah, tidak boleh diterapkan dan dikiaskan ke orang lain. Ya, bal huwa min khususatihi, ini adalah min khususiyati, kekhususan Nabi. Tidak boleh setiap orang kemudian tuan guru misalnya terus ngomong kepada murid-muridnya, aku mau wudu, barang siapa mau dapat barokah ambil air wudu gue. Ini nggak boleh. Karena ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran nomor berapa tadi? 4. Boleh tabarruk dengan wudunya atau dengan air wudunya Rasulullah SAW. Pelajaran yang nomor 5. Bayan maudhi'ul khatam atau bayan maudhi' khatamin nubuwah. Hadis ini menjelaskan ke kita bagaimana letak posisi stempel kenabian. Bahwa stempel kenabian itu tempatnya ada di antara dua bahu. Tetapi lebih condong atau lebih mendekat ke arah bahu sebelah kiri. Ya, itu pelajaran nomor 5. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita di mana posisi atau letak khatamun nubuwah, stempel kenabian, yaitu ada di tengah-tengah di antara dua bahu, akan tapi lebih mendekat ke arah bahu yang sebelah apa? Sebelah kiri. Gitu ya. Itu pelajaran nomor 5. Kemudian ikhwatal iman, sekarang pelajaran nomor berapa? Nomor 6. Pelajaran nomor 6 adalah bayan hajm wa syakl khatamun nubuwah. Hadis ini juga menerangkan tentang bagaimana ukuran stempel kenabian itu. Jadi ukuran stempel kenabian itu berapa tadi ukurannya? Mithlu zirril hajalah.
seukuran telur burung darah atau burung merpati. Gitu ya. Itu 6 poin atau 6 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-16 dari hadis Sa'ib bin Yazid yang tadi kita baca. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang ke-17. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Ya'qub. Hadis yang saya baca tadi pertama itu adalah hadis yang sahih ya, hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Itu hadis yang ke-16. Sekarang hadis yang ke-17. Haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani. Qal haddatsana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qal. Dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, perhatikan, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Kata beliau, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah. Aku melihat tanda stempel kenabian itu ada di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghuddatan hamra, yaitu benjolan, sesuatu yang muncul, benjolan hamra berwarna merah. Nah, ini ada tambahan sifat, yaitu tambahan warna. Kalau tadi kan di hadis yang ke-16 gak ada tambahan apa? Warna. Ini sekarang ada warna. Perhatikan. Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'ah. Saya melihat tanda kenabian itu ada di antara dua bahunya Rasulullah, ghuddatan berupa ghudda. Apa sih ghudda itu? Kalau diterjemahkan mungkin benjolan. Ghudda itu kalau kita lihat maknanya adalah uqdatun fil jasadi tadharu bainal jildi wal lahm idza humizat bil yad taharrokat. Nah, perhatikan. Ghudda itu adalah sebuah simpul atau ya benjolan yang ada di jasad yang nampak antara kulit dengan daging. Bisa tergambar gak? Benjolan yang ada di tubuh yang mana benjolan ini antara kulit dengan apa? Daging. Antara kulit dan daging. Kalau dipegang sama tangan itu bisa bergerak-gerak. Nah, itu makna ghuddah. Mungkin di sini diartikan ya kita artikan benjolan dikit gitu lah ya. Bukan benjolan gede begini ya, bukan. Kalau itu ya jelek nanti ya. Ini bukan benjolan yang gede, bukan ya. Ini stempel kenabian. Kita ulangi, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, saya melihat tanda kenabian antara kedua bahunya Rasulullah, ghuddatan hamra, benjolan yang berwarna apa? Merah. Mithla baydatil hamama, seperti telur burung merpati. Nah, berarti disimpulkan di sini letaknya ada di antara dua bahu. Dan tadi sudah dikatakan aqrab ila al-yusra, lebih ke arah apa? Kiri. Kemudian bentuknya itu berupa benjolan dan warnanya apa tadi? Warnanya merah. Ukurannya seperti telur burung merpati. Ya, semakin jelas ya berarti ya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi isnadi Ayyub bin Jabir bin Sayyar fa huwa dhaif. Di dalam hadis ini ada perawi yang lemah, akan tetapi waqad kharrajahu al-Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dengan jalan Tariq dengan jalan Abdullah an Israil an Simak dengan lafaz yang mirip itu. Ya, dengan lafaz yang mirip itu tapi dengan launuhu mithlu launil jasad. Ya, jadi saya ulangi, hadis yang kita baca tadi itu diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dalam ya kitabnya
Akan tetapi hadis ini lemah para jemaah. Yang saya baca tadi lemah. Akan tetapi Imam Muslim mengeluarkan hadis sahih. Imam Muslim mengeluarkan semisal dengan hadis ini. Yaitu Ra'aitu al-khatam ingda katifihi. Saya melihat ya tanda kenabian pada bahunya Rasulullah seperti telur merpati. Yusbihu jasadahu, mirip dengan jasadnya Nabi. Sehingga kalau versinya Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, ini warnanya seperti warna kulitnya Nabi, jasadnya Nabi. Artinya ya putih agak ke putih kemerah-merahan. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah itu adalah abiyad ya musyrabun bil humrah. Rasulullah itu putih tapi ada kemerah-merahannya. Oke ya. Ini hadis yang ke-17. Sekarang hadis yang ke-18. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Abu Mus'ab al-Madini qala haddatsana Yusuf ibnul Majishun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitsah radhiyallahu anhuma qala an jaddatihi Rumaitsah radhiyallahu anhuma qalat. Jadi ini diriwayatkan seorang sahabiat ya radhiyallahu anha qalat, namanya Rumaitsah. Bukan Rumaisoh ya, beda ya. Ini Rumaitsah. Sahabiat Nabi. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, lau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifahi min kurbihi la fa'altu. Masya Allah. Perhatikan, kalau aku mau pada waktu itu, seandainya aku kecup dan aku cium stempel kenabian yang ada di antara kedua bahunya Rasulullah, niscaya aku menciumnya kalau aku mau. Saking dekatnya pada waktu itu. Berarti posisi Rumaitsah pada waktu itu dekat dengan Nabi sampai bisa melihat langsung. Melihat tanda kenabian. Sampai beliau mengatakan kalau aku mau cium, bisa aku cium itu. Berarti kan menunjukkan saking dekatnya. Ya. Kemudian kata Rumaitsah radhiyallahu anha, pada waktu itu aku dekat dengan Nabi sampai kalau aku mau mencium stempel kenabian itu bisa, saking dekatnya, dan itu ada di antara kedua bahunya Rasulullah. Kemudian saya mendengar Rasulullah bersabda, perhatikan. Yaqulu li Sa'ad bin Mu'ad yaumata ihtazza lahu arsyur rahman. Pada waktu itu aku mendengar Rasulullah berkata ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin Ansor, pendekarnya Ansor, dijamin masuk surga. Ketika wafat, arsy-nya Allah itu goncang. Maka Rasulullah ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah berkata, ihtazza lahu arsyur rahman. Arsy-nya Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Lah, yang meriwayatkan ini Rumaitsah. Pada waktu itu dekat kepada Nabi sampai bisa melihat tanda kenabian Nabi. Kalau mau mencium bisa, saking dekatnya. Itu ya. Nah, ini apa pelajarannya di sini? Pelajaran yang pertama, berarti pada waktu itu kejadian itu ada wanita di situ. Itu kan kejadian wafatnya Sa'ad bin Mu'ad itu ada di perkumpulan orang Yahudi pada waktu itu. Ya, dan ini yang diriwayatkan oleh seorang sahabiyat wanita. Tapi nggak dilakukan karena nggak boleh. Ya, nggak boleh wanita mencium laki-laki, nggak boleh. Kalau bukan mahram kan gitu kan. Makanya nggak dilakukan oleh wanita ini. Ini menunjukkan bahwa wanita ini menjaga muru'ah. Dan di sini diletakkan juga sama dengan hadis-hadis sebelumnya tentang letak stempel kenabian atau tanda kenabian, yaitu di antara dua bahunya Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan siapa? Keutamaan Sa'ad bin Mu'ad. Yang mana Sa'ad bin Mu'ad ini ketika wafat, karena menghukumi orang-orang Yahudi dengan hukum yang adil. Jadi ceritanya panjang kalau saya ceritakan itu ya. Itu kan cerita Bani Quraidah. Kalau kita terangkan sangat panjang, itu ada kaitannya sama perang
perang Khandaq atau perang Ahzab, ada kaitannya sama pengkhianatan Bani Quraidah, panjang kalau diceritakan. Intinya Sa'ad bin Mu'adz ini menghukumi orang Yahudi dengan hukum yang adil. Sampai-sampai Rasulullah bangga dengan hukum yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu. Terus setelah itu wafat beliau. Setelah wafat Rasulullah memuji dan mengatakan bahwa arasnya Allah itu goncang, bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal perhatikan, padahal arasnya Allah itu makhluk Allah yang paling gede dan paling tinggi. Itu bergetar karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Ini dalil tentang keutamaan sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Beliau itu Sayyidul Ansor, ketuanya orang Ansor. Maka perhatikan, hadis ini ya menunjukkan keutamaan sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz. Sampai-sampai arasnya Allah bergetar. Padahal Nabi berkata, perhatikan Nabi berkata, "Fa'idha sa'altumullah fasalu al-firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. "Fa'innau awsatul jannah wa alal jannah." Sesungguhnya firdaus itu surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Perhatikan setelah itu apa kata Nabi? "Wa fauqahu arsyur rahman." Dan di atas firdaus itu ada arsy-Nya Allah. Berarti surga dengan segala tingkatannya dibandingkan dengan arsy itu masih lebih gede arsy dan lebih tinggi arsy. Lah arsy-Nya Allah itu bergetar dan bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini kalau nggak orang hebat nggak mungkin seperti itu. Ya, perhatikan di hadis yang lain diterangkan agungnya arsy-Nya Allah. Ya, coba padahal arsy-Nya Allah itu makhluk Allah yang paling gede. Arsy-Nya Allah, makhluknya Allah yang paling tinggi, paling agung, paling besar. Bergetar karena matinya seseorang. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa keutamaannya. Dalam hadis yang lain, bagaimana besarnya arsy-Nya Allah. Mas samawatus sab', tidaklah langit tingkat 7 dan juga bumi tingkat 7. Kalau itu semuanya diletakkan di kursi, itu seperti gelang yang dilempar di padang Sahara. Jadi bumi dengan lapisannya 7 ini dan langit dengan lapisannya 7 digabungkan, ditaruh di kursi, al-kursi itu seperti gelang yang ditaruh di hamparan tanah yang luas yang tandus gersang. Wa fadlul arsy alal kursi kafadli tilkal fala ala tilkal halqa. Maka keutamaan arsy bila dibandingkan dengan kursi seperti agungnya kursi dari gelang yang dilempar tadi itu. Jadi kursi aja segede itu masih kalah gede dengan arsy-Nya Allah. Ya, ini menunjukkan betapa mulianya Sa'ad bin Mu'adz sampai-sampai arsy-Nya Allah bergetar karena kematiannya. Dan Sa'ad bin Mu'adz terkenal membela Rasulullah SAW dalam kondisi-kondisi sulit, selalu setia kepada Rasulullah SAW. Taib, kita lanjutkan ikhwatal iman. Sekarang hadis yang ke-19. Insya Allah pada pertemuan kali ini hadis yang ke-19 ini yang terakhir. Besok insya Allah hadis yang ke-20. Ya, ini hadis yang terakhir. Setelah itu silakan kalau ada pertanyaan. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Abda al-Dhabi wa Ali ibn Hajar wa ghair wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar ibn an Abdullah maula Ghufra qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Aliyun idza wasafa Rasulullah. Dari seorang yang bernama Muhammad, Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali. Maksudnya di antara putranya Ali bin Abi Thalib itu ada yang namanya Muhammad. Tetapi bukan dari anaknya Fatimah. Setelah Fatimah wafat, maka Ali punya wanita selain Fatimah, punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Ali. Taib. Dikatakan kana Aliyun idza wasafa Rasulullah fadzakarul hadisa bitulihi
wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa khatamun nabiyyin. Perhatikan, diterangkan dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jika mensifati Rasulullah, maka beliau mensifati secara detil dengan panjang lebar. Dan di antara sifat-sifat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib adalah baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya Rasulullah, di sana ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutupnya para nabi. Nah, insyaallah sampai di sini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok akan saya terangkan hadis yang ke-20. Ini ada tambahan sifat-sifat yang lain tentang ini. Kemudian pada hadis ke-21 juga ada cerita tentang Salman Al-Farisi ketika beliau mencari kebenaran, apakah benar Rasulullah itu Rasul. Salah satu yang diincar oleh Salman Al-Farisi adalah melihat tanda kenabian. Jadi tadi lupa belum saya sampaikan di muqaddimah bahwa tanda kenabian atau stempel kenabian ini sudah disebutkan dalam kitab Injil para jamaah. Dalam kitab Injil sudah disebutkan. Dalam kitab-kitab Samawiyah sudah disampaikan bahwa nanti akan muncul seorang Rasul namanya Muhammad, hidup di antara tempat yang banyak kurmanya. Di antara tandanya adalah enggak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Dan di pundaknya atau di antara kedua bahunya ada tanda kenabian. Itu dicantumkan dalam kitab-kitab Samawi. Mana dalilnya besok akan kita terangkan. Salman Al-Farisi dari agama Nasrani pindah ke Islam karena beliau diajari sama pendeta-pendeta yang baik, pendeta-pendeta yang lurus, yang memegang tauhid. Kemudian diajari bahwa nanti akan ada nabi, cirinya seperti ini, dan terbukti nanti beliau ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, sampai di situ yang bisa disampaikan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.